kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh wilayah di dunia berdampak pada berbagai sektor, tak terkecuali sektor kuliner. Lantas bagaimana keadaan bisnis kuliner di tengah pandemi dan pembatasan sosial? Berikut kami ulas untuk Anda. Pemirsa, semua negara memiliki kuliner yang khas dengan aneka bumbu negara tersebut. Kuliner legendaris di beberapa negara seringkali diburu turis saat traveling ke luar negeri. Bahkan banyak orang yang mencoba meniru untuk membuat makanan khas dari luar negeri. Wisata kuliner sudah menjadi bagian berwisata banyak orang. Karenanya kini ada beragam wisata kuliner di dunia yang terkenal unik dan menarik. Selain makanan enak, tentu saja pengalaman membuat dan mencicipi makanan lokal jadi andalannya. Sektor kuliner kini juga turut mendongkrak pariwisata di setiap negara dan menjadikan daya tarik untuk turis berkunjung dan menjadi pemasukan untuk negara itu sendiri. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh wilayah di dunia berdampak pada berbagai sektor, tak terkecuali sektor kuliner. Banyak pembisnis kuliner dan pemilik restoran di dunia terpaksa menutup usahanya untuk sementara waktu dan tidak sedikit yang mengalami kebangkrutan. Wabah virus corona telah mengakibatkan penurunan pendapatan bagi mereka yang berkecimpung di industri kuliner. Data menunjukkan pendapatan restoran di seluruh dunia turun hingga 70%. Bahkan di beberapa tempat angka penurunan mencapai 80%. Pembukaan kembali kegiatan ekonomi belum berdampak pada industri restoran. Perampingan menu adalah cara untuk mengurangi biaya produksi yang besar dan mendorong menu yang lebih sederhana. Cara ini lebih populer dan sangat penting untuk menghemat pengeluaran bagi pelaku industri restoran di masa pandemi COVID-19. Efisiensi di sisi restoran dan kuliner dilakukan oleh IHOP atau sebelumnya restoran tersebut memiliki 12 halaman menu yang ditawarkan. Saat masa pandemi, IHOP sendiri menyediakan menu sekali pakai. Hanya menyediakan item-item produk yang populer di mata konsumen dan mengganti item-item yang jarang dipesan oleh customer. Hal tersebut dilakukan agar tidak membuang bahan makanan yang tidak terpakai. Tercatat penjualan kuartal ketiga pada September turun 18,7% menjadi 176,6 juta US dollar dari tahun lalu. Restoran makanan siap saji seperti McDonald's juga beralih ke beberapa menu terbatas pada bulan-bulan pandemi. Hal tersebut dimaksudkan untuk membantu menyederhanakan operasi restoran dan meningkatkan pengalaman bagi konsumen. Seperti yang dilaporkan oleh Wall Street Journal, beberapa item yang dihapus McDonald's diantaranya adalah salad, pickle, yogurt, dan sarapan selama masa krisis. Ide untuk membawa kembali beberapa item yang diberikan sudah direncanakan untuk musim panas kali ini. Penjualan makanan cepat saji McDonald's secara global turun 22,2% pada April 2020. Tidak hanya dari efisiensi menu, kerugian dari pihak restoran juga terlihat dari biaya operator yang melonjak akibat restoran tersebut harus mengeluarkan budget tersendiri untuk membayar sejumlah alat pelindung diri untuk pekerja seperti hand sanitizer, tisu, bahkan mengganti sistem pembayaran menjadi cashless. Salah satu cara yang jelas untuk mengatasi biaya yang lebih tinggi adalah dengan memberikannya kepada pelanggan melalui harga yang lebih tinggi. Salah satu kemungkinan yang akan terjadi tentang kenaikan harga makanan ini adalah para pelanggan akan berpindah ke pesaing makanan lainnya atau memilih untuk makan hidangan rumah. Jauh sebelum adanya pandemi yang saat ini terjadi, hal tersebut mengenai pemangkasan menu untuk mengurangi biaya yang sudah kerap dilakukan. Berbagai sumber, IDX Channel. Informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.